Stellar Transformations, episode 259. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat itu, Qin Yu berlutut dengan keempat anggota tubuhnya. Bahkan darah menyembur dari mulutnya. PF. Darah menyembur dari mulut Qin Yu. Akibat serangan pedang agung tak tertandingi sebelumnya, bahkan ruang angkasa pun retak. Armor ilahi Qin Yu, salju beku hitam, langsung tertusuk dan hancur. Ketika pedang agung tak tertandingi itu menembus dantian Qin Yu, masih terdapat banyak aura pedang menakutkan yang menyebar ke segala arah. Seandainya Qin Yu memiliki Naschen Soul di dalam dantiannya, maka dia pasti akan mati. Lagi pula, pertahanan Naschen Soul sangat lemah. Ruang di dalam dantian, jika ingin disebut besar, maka dapat dianggap sangat luas. Jika ingin dikatakan kecil, maka juga dapat dianggap kecil, karena hanya sebagian dari tubuh. Lubang hitam di dalam dantian Qin Yu diserang oleh dua aura pedang. Lubang hitamnya langsung menelan kedua aura pedang tersebut. Sejumlah besar aura pedang yang meledak di tubuh Qin Yu ditambahkan ke dalam serangan oleh Kaisar Yu untuk memastikan bahwa ia dapat membunuh Qin Yu. Dengan begitu banyak aura pedang, kekuatan serangannya sebenarnya tidak terlalu kuat. Meskipun aura pedang tersebut dapat dianggap sebagai bencana bagi Naschen Souls, tetapi bagi lubang hitam di dantian Qin Yu, hal itu tidak memiliki banyak efek. Hanya saja, ketika pedang agung tak tertandingi menembus dantian Qin Yu, hal itu menyebabkan lubang hitam di dantian Qin Yu bergetar sesaat. Untungnya, pedang agung tak tertandingi tidak langsung menembus lokasi lubang hitam tersebut. Jika menembus lubang hitam secara langsung, maka ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa lubang hitam itu akan runtuh. Energi elemen kehidupan dengan cepat memperbaiki luka-luka Qin Yu. Seandainya dantianku mengandung jiwa yang baru lahir, maka aku pasti sudah benar-benar mati kali ini. Qin Yu yang berlutut di lantai mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dengan mata merah. Pada saat ini, Hou Fei telah mengamuk dan menyerang Kaisar Yu dan Kaisar Mistik seperti orang gila. Seperti orang gila, Hou Fei meledak dengan kekuatan serangannya yang terkuat. Jurus 36 tongkat yang mengguncang surga telah dieksekusi hingga batas maksimal. Siluet tongkat yang tak terhitung jumlahnya dengan panik menyerang Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Saudara Feng Yu, Hou Fei ini menghalangi jalan kita seperti orang gila, apa yang harus kita lakukan? Kata Xuanxi melalui transmisi suara. Alis Kaisar Yu berkerut, dia sedang menangkis serangan Hou Fei. Meskipun Hou Fei menunjukkan tingkat kekuatan yang luar biasa, tetapi terlepas dari kekuatan, teknik, atau pemahamannya tentang dunia, semuanya jauh lebih rendah daripada Kaisar Yu. Jangan hiraukan dia, sepertinya aura Qin Yu sudah hilang. Kaisar Yu menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Kekuatan serangan pedang kita tadi, bahkan aku sendiri pun tidak akan mampu menahannya. Dia pasti sudah mati. Kaisar Yu tidak tahu bahwa Qin Yu saat ini hanya menghilangkan auranya. Sepertinya auranya benar-benar hilang. Hanya saja luka-luka di tubuhnya pulih dengan cepat, aneh sekali. Xuanxi memperhatikan bahwa luka-luka Qin Yu sedang pulih. Oh. Kaisar Yu terkejut, mungkinkah Qin Yu tidak mati? Kaisar Yu tak percaya. Dengan mereka berdua bergandengan tangan, kekuatan serangan mereka lebih besar daripada Kaisar Abadi tingkat 9. Terlebih lagi, mereka memiliki pedang ilahi tingkat tinggi, pedang agung tak tertandingi. Serangan mereka bahkan mampu merobek ruang angkasa. Dengan kekuatan yang begitu besar, mereka masih tidak mampu membunuh Qin Yu. Namun, dengan kesadaran abadinya, ia telah mengamati dengan jelas bahwa pedang ilahi telah menembus dantian Qin Yu yang terletak di perutnya. Hou Fei tampaknya telah mengamuk. Fei, aku masih hidup. Sebuah suara terdengar di benak Hou Fei. Suara ini tiba-tiba membuat Hou Fei tersadar dari keadaan paniknya. Cepat, menjauh dari mereka berdua. Aku akan membawamu ke alam Jianglan. Cepat, Hou Fei segera memahami situasi saat ini dan mulai terbang mundur. Karena Kaisar Yu dan Kaisar Mistik pada awalnya tidak ingin membunuh Hou Fei, mereka tentu saja tidak repot-repot mengejarnya ketika dia mulai mundur. Saudara Feng Yu, dia masih hidup, aku berhasil merasakan aura Qin Yu. Ekspresi Xuanxi tiba-tiba berubah. Sebelumnya,
Ketika Qin Yu mengirimkan transmisi suara kepada Hou Fei, dia secara alami memancarkan aura jiwanya. Meskipun dia segera menariknya kembali, dia tetap secara tak terduga ditemukan oleh Xuan Xi. Dengan tekad bulat, Hou Fei dan Xi Zhan, yang bersembunyi jauh, segera dikirim ke alam Jianglan. Setelah memastikan Hou Fei dan Xi Zhan aman, Qin Yu benar-benar lega dari kekhawatiran di hatinya. Sekarang, Qin Yu mampu memasuki alam Jianglan secara langsung. Kaisar Yu, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa, setelah pertempuran di Karang Bintang Kuning, kau berani bersikap arogan seperti ini lagi. Kau bahkan tidak mau melepaskanku dan terus mengejarku tanpa henti untuk membunuhku. Qin Yu menatap Kaisar Yu. Di matanya terpancar jejak kemarahan. Armor ilahi salju beku hitam telah hancur sebelumnya. Meskipun pertahanan armor ilahi sangat kuat, begitu ditembus, ia akan hancur total. Armor itu hanya dapat dipulihkan jika seseorang mampu memurnikan artefak ilahi. Namun, di alam abadi, iblis, dan setan, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang mampu memurnikan artefak ilahi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Melihat Qin Yu benar-benar berdiri kembali dan berbicara dengannya, Kaisar Yu tampak seperti disambar petir dan berubah menjadi orang bodoh. Wajahnya dipenuhi ekspresi tidak percaya. Qin Yu, kau ternyata masih hidup. Ternyata masih hidup, mustahil. Mata Kaisar Yu bersinar dingin. Aura di seluruh tubuhnya bergejolak. Xuan Xi yang berdiri di sebelahnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ia sama terkejutnya dengan kenyataan bahwa Qin Yu masih hidup. Qin Yu menatap Kaisar Yu. Kaisar Yu, dengarkan baik-baik. Di alam fana, Huayan itu menggunakan kerabatku untuk mengancamku. Di bintang bulan Maple, Anda mengirim pasukan untuk membunuhku. Di bintang salju biru, Anda datang untuk membunuhku. Di bintang kuning karang, Anda tanpa ragu memurnikan seluruh planet untuk membunuhku. Dan sekarang, Anda datang untuk membunuhku lagi. Berkali-kali, Anda datang untuk membunuhku. Tidak pernah sekalipun aku mencoba mengambil inisiatif. Setiap kali, selalu Anda yang datang untukku. Kemarahan Qin Yu telah melambung tinggi. Dengan marah, ia menunjuk Kaisar Yu. Kaisar Yu, kau pikir aku ini siapa, Qin Yu? Awalnya aku tidak ingin bermusuhan denganmu, namun kau terus mengejarku tanpa henti untuk membunuhku dan mencuri hartaku. Bahkan manusia tanah liat pun masih 30% tanah liat. Bagus, bagus. Kaulah yang memaksaku. TL, bahkan manusia dari tanah liat pun tetaplah 30% tanah liat pada dasarnya berarti bahwa meskipun tanah liat telah dibentuk menjadi manusia, ia tetaplah tanah liat. Dengan kata lain, apapun yang Anda lakukan, karakter seseorang tidak akan berubah. Idiom Tiongkok, aku, Qin Yu, bersumpah demi langit, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Aku, Qin Yu, dan kau, Kaisar Yu, tidak akan berhenti kecuali salah satu dari kita mati. Qin Yu menunjuk Kaisar Yu dengan marah. Suara amarahnya menggema di langit. Aku, Qin Yu, dan kau, Kaisar Yu, tidak akan berhenti kecuali salah satu dari kita mati. Suara itu bergema di seluruh dunia. Tidak akan berhenti kecuali salah satu dari kita mati. Kalau begitu kau pasti akan mati. Sosok Kaisar Yu telah berubah menjadi kilat. Berhenti. Energi yang terkandung dalam suara marah itu menyebabkan wajah Kaisar Yu berubah warna. Dua pria berjubah emas muncul. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut pirang keemasan. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Kaisar Naga. Ekspresi Kaisar Yu berubah drastis. Ekspresi Kaisar Mistik juga berubah. Kaisar Naga melirik armor ilahi di tubuh Qin Yu yang tertembus serta darah di sudut mulutnya. Dia berbalik dan menatap Kaisar Yu dengan tatapan dingin. Feng Yu, bukankah sikapmu yang enggan berpisah dan terus mengejar tanpa henti seperti ini sudah berlebihan? Kaisar Yu mencibir. Kaisar Naga, jangan bilang kau belum mendengar apa yang baru saja dikatakan Qin Yu. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti kecuali salah satu dari kita mati. Qin Yu, kamu baik-baik saja. Ao Muming tiba di samping Qin Yu. Aku baik-baik saja. Hanya saja armor ilahiku telah hancur. Qin Yu melepaskan armor ilahi yang rusak dari tubuhnya lalu memasukkannya ke dalam cincin api mendalamnya. Kemudian, ia langsung menggunakan energi lubang hitamnya dan memadatkannya menjadi jubah panjang. Haha, Kaisar Naga tertawa dengan sangat marah. Feng Yu, aku tidak pernah menyangka kau akan sebegitu tidak tahu malunya.
Aku juga telah mendengar apa yang dikatakan Qin Yu sebelumnya. Berkali-kali, kau mengejar Qin Yu untuk membunuhnya. Sepertinya selalu kaulah yang memulai serangan. Bagus, bagus. Kau telah menghancurkan armor ilahi Qin Yu, aku akan membiarkanmu membayar harganya. Aura Kaisar Naga mulai melonjak. Kaisar Naga akan menyerang. Melihat pemandangan ini, Ao Wuming memasang ekspresi ceria. Dia berkata kepada Qin Yu, ayahku akan menyerang. Tenang saja, Kaisar Yu pasti tidak akan mampu menandingi serangan ayahku. Qin Yu mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa ketiga Kaisar klan Naga semuanya sangat kuat. Kaisar Naga ini memiliki harta warisan. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Iblis Sapi, harta warisan ini bahkan lebih kuat daripada artefak ilahi. Qin Yu dan Ao Wuming merasa senang di dalam hati mereka. Namun, ekspresi Kaisar Yu dan Kaisar Mistik berubah saat mereka mendengar bahwa Kaisar Naga akan menyerang. Kaisar Naga, apakah Anda berencana untuk melawan kami demi Qin Yu ini? Tanya Kaisar Mistik Xuanxi dengan dingin. Meskipun Xuanxi adalah seorang wanita, namun ia telah lama menduduki posisi tinggi sebagai seorang kaisar dan juga memiliki aura yang mengesankan. Kaisar Yu juga menatap Kaisar Naga. Kaisar Naga tertawa acuh tak acuh dan berkata, "Oh, sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku bertarung, tampaknya tidak banyak orang yang mengetahui kekuatan Kaisar Naga sekarang. Apakah kalian berdua mengira bisa melawan aku hanya dengan pedang agung tak tertandingi itu?" Sungguh lelucon. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik berdiri tegak. Ledakan, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba memancar dari tubuh Kaisar Naga. Cahaya itu melesat menembus langit, mengguncang langit dan bumi. Bermandikan cahaya keemasan, Kaisar Naga tampak seperti dewa perang, sosok yang dikagumi banyak orang. "Melawan kalian berdua, aku hanya butuh satu kepalan tangan," kata Kaisar Naga dengan acuh tak acuh. Namun, suara itu mengandung kesombongan yang mutlak. Cairan keemasan seperti zat yang dapat dilihat dengan mata telanjang terpancar dari tubuh Kaisar Naga. Tak lama kemudian, cairan itu menyelimuti Kaisar Naga dan berubah menjadi pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Pakaian itu berubah menjadi baju sirah perang yang bahkan menutupi kedua tinjunya. "Hati-hati," kata Kaisar Yu kepada istrinya melalui transmisi suara. Qin Yu dan Ao Wuming memperhatikan dengan seksama. "Kakak Wuming, apakah kau yakin Kaisar Naga mampu menghadapi mereka?" tanya Qin Yu melalui transmisi suara. Ao Wuming berkata dengan penuh percaya diri, "Tenang saja, meskipun Kaisar Yu telah mencapai tingkat 9 Kaisar Abadi, tetapi jika dibandingkan kekuatannya, dia hanya setara dengan ayahanda Kaisar saya. Namun, ayahanda Kaisar memiliki harta warisan klan Naga kami. Baginya, mengurus harta itu sangat mudah." Melihat betapa percaya dirinya Ao Wuming, Qin Yu pun mulai rileks dan dengan hati-hati memperhatikan jalannya pertempuran. Tawa acuh tak acuh Kaisar Naga yang saat ini bermandikan cahaya keemasan terdengar. Hati-hati, kekuatan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik juga terkondensasi hingga ekstrim. Kedua pedang ilahi di depan mereka juga bergetar. Mereka siap menyerang kapan saja. Tiba-tiba, kilat keemasan menyambar. Kaisar Naga telah tiba di hadapan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik serentak menyerang dengan pedang mereka. Pada saat yang sama, tinju kanan Kaisar Naga teracung ke depan. Kaca, satu kepalan tangan. Kepalan tangan yang dilapisi baju zirah berwarna emas itu mendarat di baju zirah ilahi Xuanxi. Retakan mulai muncul di baju zirah ilahi itu dan baju zirah Xuanxi langsung berubah menjadi putih pucat dalam sekejap. Sier. Ekspresi Kaisar Yu berubah drastis. Seketika, ia memeluk Xuanxi dengan cemas dan terbang mundur. Sier, apa kau baik-baik saja?" Kaisar Yu telah mundur beberapa ratus meter dan menanyakan kondisi Xuanxi dengan cemas. Saat ini, wajah Xuanxi pucat pasi. Dia menatap Kaisar Yu dan, dengan susah payah, memaksakan senyum. "Aku baik-baik saja, Kaisar Naga itu tidak berencana membunuhku. Hanya saja aku tidak pernah menyangka Kaisar Naga bisa menghancurkan armor ilahiku semudah itu." Armor ilahi yang dikenakan oleh Kaisar Abadi tingkat 8 mampu menampilkan pertahanan yang sangat kuat. Namun, bangunan itu tetap retak dan hancur hanya dengan satu kepalan tangan dari Kaisar Naga. Barulah pada saat itulah Kaisar Yu bereaksi. Ia segera menggerakkan niatnya dan mengambil kembali pedang Kaisar Agung miliknya. Pada saat yang sama,
energi elemen abadi juga menyelimuti pedang agung yang mengalir dan mengambilnya kembali. Sementara mereka melakukan itu, Kaisar Naga sama sekali tidak menghalangi mereka. Feng Yu, dengarkan baik-baik. Kaisar Naga menatap tajam Kaisar Yu yang saat itu setengah berlutut sambil memeluk istrinya. Hari ini, kau telah menghancurkan zirah ilahi Qin Yu dan melukainya dengan parah. Sebagai balasannya, aku juga menghancurkan salah satu zirah ilahimu dan melukai Xuanxi dengan parah. Kaisar Yu menggigit giginya erat-erat. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, jurang pemisah antara dia dan Kaisar Naga terlalu besar. Untuk menjadi lebih lemah dari yang lain, seseorang hanya bisa menggigit giginya sendiri hingga hancur dan menelannya ke dalam perutnya. Kaisar Yu mendengus dingin lalu menatap Qin Yu dengan ganas. Setelah itu, ia memeluk istrinya dan berubah menjadi seberkas cahaya lalu menghilang. Sebagai Kaisar Abadi tingkat 8, Xuanxi sangat cepat pulih dari luka-lukanya. Saudara Feng Yu, mohon jangan terlalu mempermasalahkannya, kata Xuanxi kepada Kaisar Yu. Melihat ekspresi Kaisar Yu saat ini, Xuanxi sangat khawatir di dalam hatinya. Kaisar Yu adalah orang yang sangat arogan. Kejutan kali ini benar-benar terlalu besar. Semuanya dipersiapkan dengan sangat sempurna dan serangan mereka juga sempurna. Namun, mereka tetap gagal dan Kaisar Naga bahkan muncul. Kaisar Yu menggelengkan kepalanya. Sier, menurut apa yang dikatakan Qin Yu, aku hanya mengejarnya selama ini. Beberapa kali itu, pertama kali, Hua Yan meninggal. Kedua kalinya, banyak dewa emas terbunuh di bintang bulan Maple. Ketiga kalinya, di bintang salju biru, aku terus memantau begitu lama namun tetap tidak dapat menemukan jejaknya sedikit pun. Keempat kalinya, di bintang kuning karang, dia mengirim Ao Wuxu dan membunuh 26 kaisar abadiku. Sier, katakan padaku, bisakah aku menanggung ini? Kaisar Yu terengah-engah. Matanya berkilauan seperti embun beku dan salju. Berkali-kali aku dipermalukan. Dan kali ini, apalagi? Dia bersumpah untuk tidak berhenti kecuali salah satu dari kita mati. Sekarang kita telah mencapai titik ini, bisakah aku masih mundur? Dengan begitu banyak penghinaan, jika aku tidak membunuhnya, maka bahkan ketika aku mati, aku tidak akan bisa memejamkan mata dalam kematian dan mati dengan tenang. Melihat suaminya bertingkah seperti ini, Xuanxi tahu bahwa iblis di hati Kaisar Yu sangat kuat. Kaisar Naga, si tua bangka itu. Begitu memikirkan Kaisar Naga, hati Kaisar Yu mulai bergejolak dan merasa tak berdaya. Saat bertarung melawan Kaisar Naga, pedang Kaisar Agung miliknya sebenarnya berhasil menusuk tubuh Kaisar Naga. Sayangnya, pedang Kaisar Agung tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun ketika ditusukkan ke baju zirah emas Kaisar Naga. Celahnya, meskipun dia telah mencapai level 9 Kaisar Abadi, jurang pemisah antara dia dan Kaisar Naga masih sangat besar. Sangat kuat, melihat Kaisar Naga yang bermandikan cahaya keemasan, hanya dua kata itulah yang terlintas di benak Qin Yu. Meskipun serangan tinju Kaisar Naga tampak sangat sederhana, namun, Qin Yu memperhatikan bahwa ketika tinju itu menyerang, muncul sedikit jejak retakan ruang hitam di jalur serangannya. Kepalan tangan itu terasa berat seperti gunung. Tak perlu diragukan lagi betapa kuatnya tinju itu. Bahkan armor ilahi Kaisar Abadi tingkat 8 pun hancur hanya dengan satu kepalan tangan. Armor emas di tubuh Kaisar Naga seketika berubah menjadi cairan berwarna emas. Tak lama kemudian, cairan itu mengalir ke dalam tubuh Kaisar Naga dan menghilang. Cahaya keemasan yang mengelilingi Kaisar Naga juga lenyap. Qin Yu, bagaimana keadaanmu sekarang? Kaisar Naga berjalan mendekat sambil tersenyum. Ia menanyakan kondisi Qin Yu dengan ramah. Aku baik-baik saja, terima kasih banyak kepada paman yang telah membantuku. Qin Yu mengucapkan terima kasih. Masalah sepele, Kaisar Yu itu selalu menganggap dirinya hebat dan bisa menyerang siapapun berulang kali. Kali ini, aku hanya memberinya pelajaran. Kaisar Naga tiba-tiba bertanya kepada Qin Yu. Oh, benar. Dia telah menghancurkan salah satu zirah ilahi milikmu dan aku hanya menghancurkan salah satu milik mereka. Apakah aku terlalu lunak terhadap mereka?